Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai insight dan informasi yang menarik dan bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham ASI atau Astra International Tbk. Perlu kami sampaikan, ini bukanlah ajakan untuk membeli apalagi untuk menjual saham ASI. Ini murni adalah untuk menambah khasanah pengetahuan kita mengenai emiten yang melantai di pasar modal Indonesia yang jumlahnya cukup banyak. Astra International Tbk atau ASII didirikan pada tanggal 20 Februari 1957 dengan nama PT Astra International Incorporated. Kantor pusat Astra berdomisili di Jalan Gaya Motor Raya nomor 8 Sunter, Jakarta. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ASII bergerak di bidang perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan jasa konsultasi. Ruang lingkup kegiatan utama Astra bersama anak usahanya meliputi perakitan dan penyaluran mobil, yaitu Toyota, Daihatsu, Isuzu, UD Trucks, Peugeot, dan BMW atau BMW. Kemudian sepeda motor, yaitu Honda, berikut suku cadangnya. Kemudian penjualan dan penyewaan alat berat, pertambangan, yang juga berikut jasa terkait dari pertambangan. Kemudian pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur, dan juga teknologi informasi. Astra memiliki cukup banyak anak perusahaan yang beberapa diantaranya bahkan melantai di pasar modal Indonesia. Mari kita lihat beberapa anak perusahaan dari Astra International Indonesia. Yang pertama adalah PT Arya Karisma, mulai beroperasi secara komersial tahun 1988. Kemudian PT Astra Multitruck Indonesia, mulai beroperasi secara komersial tahun 1984. Kemudian Astra Autopart Tbk, beroperasi secara komersial tahun 1991, yang juga melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham Auto. Kemudian PT Gaya Motor sejak tahun 1970, PT Inti Panca Pres Produksi tahun 1990, PT Pulau Gadung Pawitra Laksana tahun 1980, PT Cahya Sakti Motor sejak tahun 1962, PT Fuji Teknika Indonesia sejak tahun 1996, PT Astra Auto Prima sejak tahun 2013. Ya, ini masih semuanya bergerak di bidang otomotif. Kemudian PT Astra Mitra Ventura di bidang jasa keuangan sejak tahun 1992, PT Federal International Finance atau FIF di jasa keuangan tahun 1989, PT Sedaya Multi Investama jasa keuangan tahun 1989, PT Astra Multi Finance jasa keuangan tahun 1991, kemudian PT Astra Sedaya Finance tahun 1983, PT Sedaya Pratama tahun 1993, PT Sahria Multi Finance Astra, PT Stako Estika Sedaya Finance tahun 1990, PT Surya Astra Nusantara Finance tahun 1983, PT Swadharma Bakti Sedaya Finance tahun 1986. Itu semuanya bergerak di bidang jasa keuangan. Kemudian PT Asuransi Astra Buana tahun 1981 di bidang asuransi umum. Kemudian PT Garda Era Sedaya jasa keuangan tahun 1998, PT Matra Graha Sarana jasa keuangan tahun 2013. Kemudian PT United Tractors Tbk, alat berat dan pertambangan tahun 1973. Dan United Tractors ini juga merupakan saham yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham UNTR. Kemudian PT Pama Persada Nusantara yang juga bergerak di bidang alat berat dan pertambangan. Kemudian Astra Agro Lestari Tbk, agribisnis, melantai juga di pasar modal Indonesia dengan kode saham AALI mulai dari tahun 1995. Kemudian PT Serasi Autoraya di bidang infrastruktur logistik, PT Astratel Nusantara di bidang infrastruktur dan logistik,
PT Intertel Nusa Perdana masih di bidang infrastruktur, PT Marga Harjaya Infrastruktur, PT Marga Mandala Sakti, PT Menara Astra, PT Samadista Karya, PT Brahmasya Bahtera, yang semuanya masih bergerak di bidang infrastruktur, dan yang terakhir PT Astra Grafia Tbk yang bergerak di bidang teknologi dan informasi yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham ASGR yang sudah mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1975. Jadi Astra International mempunyai cukup banyak anak perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia, ya, Astra Agrolestari, Astra Grafia, Astra Autopart, dan juga United Tractor. Dan kalau kita lihat harga saham dari Astra International Indonesia saat ini diperdagangkan di 4.740 dengan nilai pasar atau market capital sebesar 191,89 triliun. Dan kalau kita lihat monthly price range-nya atau rentang harga bulanan dari Astra adalah 4.450 sampai 4.920. Ini membuat dalam rentang harga bulanannya Astra kelihatan sudah sedikit mahal. Tapi kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai sekarang, Astra bergerak dari 3.220 sampai dengan 7.250. Nah, ini bisa kita kategorikan harganya masih sangat murah. Dan kalau kita bandingkan dengan harga tertingginya selama 5 tahun, maka harga tertinggi Astra selama 5 tahun adalah 9.350. Dan investor asing sendiri mencatatkan total jual bersih di Astra selama 1 bulan terakhir sebesar 344,08 miliar rupiah. Dan dari awal tahun, investor asing sebenarnya mencatatkan total net foreign sale atau jual bersih sebesar 1,75 triliun rupiah. Dan Astra International Indonesia sendiri adalah sebuah perusahaan yang sudah lama sekali melantai di pasar modal Indonesia sejak 4 April 1990. Dengan pemegang saham utamanya adalah Jardine Cycle & Carriage Limited sebesar 50,11%, sedangkan masyarakat berada di 49,89%. Dan Presiden Komisaris dari Astra saat ini adalah Priyono Sugiarto, dengan Presiden Direkturnya adalah Joni Bunarto Condro. Dan kalau kita lihat earning per share dari Astra, sebenarnya sejak 2017 sampai 2020 earning per share Astra tidak pernah sekalipun turun, selalu meningkat, walaupun tidak terlalu signifikan tapi selalu meningkat. Bahkan di tahun 2020 ini pendapatan Astra di Q2 ini meningkat secara year on year maupun secara Q on Q. Dan sales Astra sendiri adalah 89,8 triliun, asetnya 343,67 triliun, liability 152 triliun, equity sebesar 152,76 triliun, dengan net profit sebesar 11,38 triliun. Book value per share sendiri untuk Astra adalah 3.773. Ini menghasilkan hasil valuasi yang menarik bagi Astra, ya, ini price earning ratio-nya hanya 8,43 kali, sangat murah, di bawah 10. Sedangkan price book value ratio-nya adalah 1,26 kali, masih di kisaran 1 kali, masih cukup murah. Jadi bisa kita kategorikan Astra adalah sebuah perusahaan yang secara valuasi sudah cukup murah. Dan kalau kita lihat secara profitability-nya, net profit margin dari Astra adalah 12,67%, double digit. ROE-nya atau return on equity-nya juga cukup tinggi, 14,9%, double digit juga, dan return on asset-nya adalah 6,62%. Yang sedikit kurang baik dari Astra adalah debt equity ratio-nya atau rasio utangnya yang sudah mendekati 100, yaitu 99,51%. Dan Astra sendiri adalah perusahaan yang rutin membagikan dividen 2 kali dalam setahun,
termasuk tahun ini, tahun 2020 di mana ada problem corona, Astra membagikan dividen 2 kali setiap tahunnya. Dan memang kalau kita lihat dividen yield dari Astra memang tidak terlalu besar, hanya 4,51%, tapi rutin 2 kali setahun sejak 2015 adalah sesuatu yang menarik yang menunjukkan bahwa perusahaan ini konsisten. Dan kalau kita lihat harga Astra saat ini sudah cukup murah, kemudian valuasinya juga murah, secara profitabilitas cukup bagus, membagikan dividen 2 kali setahun rutin selama 5 tahun terakhir. Mungkin yang kurang baik adalah rasio utangnya yang besar. Dan dengan membaiknya harga CPO, ya kami mengharapkan Astra Agro Lestari bisa bangkit mencetak profit yang cukup baik untuk menopang Astra sebagai induknya. Dan tentu saja kita harapkan pulihnya demand batubara akan mengangkat kembali performa dari perusahaan United Tractor. Dan ini bukan berarti bahwa kalau kita mengharapkan Astra Agro Lestari membaik atau United Tractor membaik, kami mengajak Anda membeli saham Astra. Bukan, ini hanya memaparkan faktanya berdasarkan keadaan di lapangan. Dan kembali, seperti biasa, kami serahkan kepada Anda apakah Anda akan memasukkan Astra International Indonesia ke dalam watchlist Anda. Anda yang memutuskan, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi lainnya dari carakaya.id.